Suasana menjelang pemilihan atau pemilu 2019 ini memang sangat riuh sekali. Masyarakat lagi-lagi disuguhkan dengan sebuah permainan para politisi ini di panggung media, begitu kan ya Bang? Kalau misalnya kita melihat bahwa di media sekarang selain debat ditujukan, kemudian juga ada yang memberikan satu intrik-intrik kepada masyarakat begitu. Bahkan ada salah satu tokoh nasional atau politisi nasional yang kemudian terlihat menyebarkan hoax begitu Bang ya. Dan PKB sangat konsisten sepertinya melihat untuk tidak menyebarkan hoax begitu. Konsisten kita hingga saat ini? Oh, kita sangat konsisten sekali. Itu instruksi dari DPP, PKB, dan kita diturunkan pada DPW ke DPC sampai ke tingkat basis. Kita beranggapan kita tidak pernah mau untuk melakukan penebaran berita-berita yang demikian. Karena itu kita sangat menyesali sikap para elit-elit yang dengan teganya mengelabui masyarakat Indonesia ini. Bang, kalau misalnya elit politik saja masih bisa terperangkap dalam berita hoax atau berita bohong, bagaimana dengan masyarakat Bang yang pendidikannya juga kita tahu bahwa jauh sekali? Ya, itulah makanya kita di PKB ini selalu memberikan pendidikan politiknya, salah satunya itu untuk menangkal berita-berita hoax itu. Kalau mereka menerima berita hoax jangan sempat dipercaya, tapi bagaimana dikonsultasikan dulu, minimal di lingkungan keluarga. Kalau ini anak yang dapat, tanyakan pada orang tuanya. Oke, berarti peran orang tua di sini. Orang tua juga sangat penting sekali dalam menghadapi generasi milenial ini. Jadi orang tua juga harus terus belajar, jangan ketinggalan zaman, di-upgrade lah. Seperti handphone, ada tipe-tipenya. Dan begitu juga kita orang tua. Beda peran orang tua generasi saya dengan orang tua di generasi orang tua saya dengan usia saya seperti ini. Beda sekali. Makanya sekarang peran orang tua itu sangat penting sekali untuk terhadap ada anak-anaknya dalam rangka untuk menangkal berita-berita hoax itu. Oke, apalagi sekarang sudah dikatakan bahwa sebelum kita sharing, kita saring dulu informasinya begitu. Apalagi sekarang kecanggihan teknologi juga sudah mendukung anak-anak muda. Kita tahu bahwa KPU merilis ada 80 juta lebih pemilih pemula yang memang didominasi anak-anak muda nih Bang. Gimana Bang? Apalagi ini kan banyak nih pilihan-pilihan calon wakil rakyat, ada yang muda, ada yang sudah berpengalaman begitu kan. Kalau Abang sendiri untuk menyasar, penting gak sih Bang menyasar kalangan millennials yang dikatakan millennials? Oh ya penting. Makanya kita di PKB ini justru yang jadi pengurus partainya itu adalah generasi milenial, anak-anak muda yang usianya di bawah 40 tahun. Kayak kami yang sudah usia 50 tahun itu sudah jadi penasehat aja di PKB ini. Anak muda sangat penting sekali kita sasar, karena terus terang peranan anak muda inilah yang sangat penting sekali, dan mereka ini rasa-rasanya bisa mempengaruhi juga orang tua mereka. Kalau anak muda sudah terpengaruh, insya Allah orang tuanya juga bisa dipengaruhi. Bisa dipengaruhi, tentunya dengan hal positif ya? Oh ya, pasti. Tapi ada banyak yang bilang dan meragukan nih kapabilitas anak-anak muda, bahwa anak-anak muda kan belum berpengalaman, kemudian sudah berani-beraninya mencalonkan diri sebagai wakil rakyat begitu. Ada sebagian masyarakat yang berpikiran seperti itu. Oh enggak juga. Kita kan selalu bercermin pada tokoh-tokoh internasional. Kita lihat Bill Clinton masih muda jadi presiden, ya kan? Terus Barack Obama masih muda sudah jadi presiden. Pak Jokowi masih muda udah jadi presiden. Kenapa enggak? Ini sudah saatnya generasi muda yang saat ini mencalonkan itu kita berikan kepercayaan lah pada mereka. Berarti ini saatnya panggungnya anak-anak muda. Berarti kita tidak akan takut tersaingi untuk bersama-sama maju. Saya nggak akan pernah takut disaingi oleh anak-anak muda. Karena meskipun usia saya sudah 50, insya Allah sudah jiwa saya masih seperti anak muda. Berarti siapapun calon wakil rakyat yang maju, mau anak muda yang berpengalaman, kita tetap siap untuk bersaing berkompetisi. Bukan bersaing. Kita tidak, saya nggak pernah Bang bedanya Bang? Bersaing, tapi sesama teman lah. Cuman tinggal keahlian kita untuk meraup suara aja. Dan yang paling penting masyarakat adalah setelah mereka memilih, apa nasib jangka panjang yang akan diberikan ke masyarakat? Nah itulah yang kita selalu katakan pada masyarakat. Jangan kalian memilih wakil rakyat itu karena uangnya. Atau dengan bahasa kerennya sekarang ini NPWP, nomor piro wani piro. Nah itu saya selalu saya katakan. Karena kalau kalian sudah diterima uang saat ini, maka jangan salahkan kalau anggota dewan itu pungli, saya bilang, rampung lali itu. Karena kalian sudah dikasih ini. Tapi bagaimana pilih itu yang benar-benar dekat dengan hati masyarakat, dekat dengan kalian,
Dan kalau ada apa-apa bisa dihubungi. Kalau handphone saya insya Allah 24 jam. Berarti nomornya bisa dipegang masyarakat dong ya? Boleh. Handphone saya terbuka. Baik. Saya dari tahun 96 handphone saya nggak pernah ganti-ganti, nomornya itu terus. Dan siap untuk dihubungi? Dan siap untuk dihubungi. 24 jam? 24 jam. Baik, ini banyak sekali peserta pemilu yang mengatakan bahwa ya kita sebagai pemilih juga jangan sampai hanya karena dikasih uang kemudian bisa menentukan pilihan. Banyak sekali yang mengatakan hal itu. Memang kondisi saat ini bisa dikatakan seperti itu, Bang? Sebagian mungkin iya ya. Cuman kalau saya masih lihat di Lampung Timur enggak juga. Mereka juga lihat-lihat orangnya. Kalau Pak Noper enggak lah. Kalau Pak Nopernya orang enggak punya uang. Berarti saat ini Provinsi Lampung bisa dikatakan untuk melihat calon wakil rakyatnya mereka sudah melihat sosoknya. Tidak lagi diberikan apa, kemudian uangnya berapa. Yang selalu masyarakat lihat ini sosoknya, dikenal dulu. Selalu sudah kenal, diajak dialog mudah, ditelepon diangkat, rasa-rasanya. Berarti peserta pemilu juga harus melakukan pendekatan dengan masyarakat. Oh iya, makanya saya katakan kalau kita di PKB manfaatkanlah saat reses. Reses itu, nah itulah kita kumpulkan masyarakat, laporkan hasil kerja kita selama setahun, selama 2 tahun, dan seterusnya. Jadi masyarakat itu nggak sia-sia milih kita. Oh iya, dulu Pak Noper saya pilih. Pak Noper sudah ketemu dengan kita, benar pembangunannya ada. Kan gitu. Dulu kan istilahnya, waktu sebelum saya di DPR, pembangunan infrastruktur di sana cuma 16 miliar. Nah sekarang sudah hampir 30 miliar. Baik. Kan ada, kelihatan gitu. Apakah yang disampaikan ke masyarakat itu benar-benar dirasakan masyarakat perubahannya? Oh dirasakan. Contoh aja jalan-jalan provinsi yang tadinya rusak sekarang sudah kita rigid, kan sudah mulai bagus. Dari metro ke Tanjung Kari ke Simpang Pugung sampai Jabung, Labuan Baringgai. Ini sudah mudah dirasakan masyarakat. Itu yang infrastruktur, belum yang lain-lainnya. Belum pembangunan sekolah baru, gedung baru sekolah. Berarti PR-nya juga masih banyak. Itu yang menjadi alasan kita bakal maju lagi? Itu yang diharapkan masyarakat. Harapan masyarakat, harapan masyarakat pada kita. Baik. Kita akan bahas lagi, tapi setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Rumah Pemilu Kompas TV.